Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau cara meracik mie ayam bakso ya, langsung sama penjualnya. Nah, yaitu saya sendiri dan bapak saya guys. Nah, ini kebetulan ada pesanan ya guys. Jadi kita video saja supaya teman-teman tahu ya bagaimana atau seperti apa proses meracik mie ayam. Biasanya kan kalau beli tinggal pesan langsung jadi. Nah, ini saya video biar teman-teman atau yang lainnya bisa tahu ya. Oke mas, lanjut. Oke guys, jadi yang pertama siapkan mangkok bersih ya sesuai pesanan. Nah, seperti itu. Lanjut yang kedua, tambahkan penyedap atau sasa setengah sendok teh ya. Yang di warung itu saya menggunakan sendok takar ya. Jadi takarnya itu lebih kecil dari sendok teh. Jadi takarannya full ya guys ya. Oke, yang ketiga kita tambahkan kecap asin guys. Nah, kalau ditakar ya kurang lebih 1 sendok makan guys. Seperti itu guys. Oke, lanjut yang keempat guys, tambahkan minyak mie ayam ya guys, 1 sendok makan. Lebih dikit juga nggak apa-apa guys, malah tambah gurih ya guys. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu cara membuat minyak mie ayam, saya sudah upload ya sebelumnya. Oke, jadi kawan-kawan bisa tonton ya. Lanjut yang kelima guys. Nah, masukkan sawi ke dandang guys. Jadi ini sawinya sudah dipotong-potong ya. Jadi supaya prosesnya lebih praktis ya guys. Jadi nggak usah motong-motong ya. Kita lebih gampang dan lebih simpel aja gitu guys. Lanjut guys. Oke, lanjut yang nomor 6 guys. Angkat sawi bila sudah matang ya guys. Nah, jadi indikasinya sawi itu kalau sudah matang, nah si sawi itu sudah tampak layu ya guys ya. Jadi proses perebusannya tidak usah lama-lama ya guys, karena sawi itu cepat matang. Ya ibarat kata kalau airnya sudah mendidih, dicelupin aja sudah matang guys. Nah, kita tinggal membagikan ke mangkoknya ya guys ya. Oke guys, seperti itu guys. Nah, lanjut guys, yang nomor 7, mie. Oke, kita masukkan mie ke dandang ya guys. Nah, di sini saya masukkan mie-nya sebanyak 5 porsi dulu ya guys ya. Jadi 5 porsi, nggak usah banyak-banyak. Nah, di sini adalah yang paling penting ya guys, perlu skill khusus. Hehe. Oke guys, lanjut. Oke, lanjut guys. Yang ke-8 ya. Jadi angkat mie bila sudah matang ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Angkat mie bila sudah matang ya. Nah, oke. Nah, di sini kita perlu skill khusus ya. Jadi ciri-ciri mie matang tuh seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini siram mie dengan air bersih yang ada di dandang ya guys ya. Nah, biar mie tidak lebih kesat ya guys ya jadinya. Nah, di situ kan ada sekat ya. Nah, sekatnya itu berfungsi agar air yang sebelahnya itu tetap bersih. Nah, fungsinya untuk menyiram mie-nya ya guys ya. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi ciri-ciri mie sudah matang itu adalah indikasinya yaitu warna mie sudah berbeda ya. Agak-agak lebih terang. Yang kedua adalah teksturnya lemes, bukan lembek ya guys ya. Nah, yang ketiga itu mie akan naik ke permukaan dengan sendirinya. Kalau udah matang dia akan naik guys. Oke. Nah, di sini kenapa tadi saya bilang harus 5, ya, maksimal 5 lah ya, karena dandangnya ukurannya bukan yang jumbo. Nah, takutnya nanti mie yang terakhir kita angkat jadi lembek atau kematangan. Terus nanti bisa tercampur dengan mie yang lainnya, jadinya bahasanya apa ya, ruwet gitu lah guys. Jadi kita perlunya 5-5 aja sudah cukup lah ya. Oke guys, jadi ini adalah penampakannya. Mie-nya sudah diangkat ke mangkok ya. 5 porsi yang tadi ya. Oke. Jadi sebelum dikasih topping ayam, nah ini guys. Jadi aduk mie supaya bumbu tercampur rata ya guys ya. Nah, jadi bumbu yang tadi itu diaduk dulu biar rata
pencampur semuanya. Nah, baru kita kasih ayamnya guys. Nah, kita masukkan topping ayamnya bila minyak sudah kita aduk ya, supaya bumbu yang di bawah tadi itu tercampur rata ya guys ya. Nah, di sini porsi ayamnya saya menggunakannya 2 sendok gitu ya guys ya. Kurang lebih 2 sendok sayur ya kalau nggak salah itu ya. Seperti itu. Jadi porsi di setiap daerah mungkin berbeda ya guys ya. Nah, jadi setiap daerah mungkin berbeda. Kalau yang di saya ya 2 sendok sayur sudah cukup ya. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, ya kalau topping ayam sudah dimasukkan ke mangkok, tinggal baksonya ya guys ya. Siap, bakso, masukkan bakso ke dalam mangkok dan sama kuahnya ya guys ya. Jadi kuahnya saya memakai kuah bakso ya. Nah, tergantung pembelinya ya. Nah, dia mintanya yang kering atau ada kuahnya. Tergantung pembelinya, dia minta yang seperti apa. Sip. Jadi untuk ukuran kuah saya paling satu itu guys, 1 sendok kuah tuh guys. Tapi ada juga yang minta yang banyak. Nah ya tergantung pembelinya aja, kita kasihnya mintanya seperti apa gitu. Pembeli adalah raja guys. Nah di sini saya pakai bakso urat guys. Ada bakso telur juga, bakso yang polos atau yang kecil juga ada. Nah kadang kalau masih banyak tetelan ya, kadang ada yang minta tetelan. Nah seperti ini guys, kita kasih aja guys, biar besok pelanggan balik lagi. Mantap guys. Jadi di sini kalau saya mie ayam bakso besar itu bakso uratnya ada 1, terus sama bakso kecil yang polosnya itu ada 2 ya guys ya. Gitu guys. Oke guys, ini yang nomor 12 ya. Terakhir taburkan bawang goreng ya guys ya. Biar lebih crunchy bahasanya. Biar lebih kriuk gitu guys. Kalau nggak ada bawang goreng tuh kayak kurang gimana gitu. Oke, lalu siap disajikan guys. Nah, ini adalah waktu jam sore ya. Jadi warung saya itu deket kawasan pabrik. Jadi jam-jam sore emang waktunya jam pulang kerja ya. Jadi ya alhamdulillah banyak yang mampir. Nah, di sini itu ada ini apa guys? Daun bawang ya. Jadi daun bawang itu saya taruh di meja ya guys ya. Jadi kalau kan nggak semua orang tuh suka daun bawang ya, jadi biar pembeli yang ngasih sendiri gitu guys. Jadi kalau kita taruh depan takutnya pembeli ada yang nggak suka ya, malah kecewa dia. Makanya saya taruhnya di meja aja biar pembeli yang ngasih sendiri. Sedikit cerita nih guys, untuk di daerah Karawangnya saya 1 porsi mie ayam itu 10.000 ya, sementara 10.000. Dan untuk mie ayam bakso besar seperti ini, mie bakso besar urat ya, itu harganya 15.000 gitu. Dan untuk mie ayam bakso kecil, jadi mie ayam sama bakso kecilnya ada 2 itu 12.000 ya. Sekedar ini perbandingan aja lah, mungkin setiap daerah berbeda ya. Mungkin kalau di Jawa atau yang daerah ini mungkin beda, agak lebih murah atau gimana. Untuk daerah Karawang kurang lebih segitu guys patokannya. Nah, jadi cukup sekian ya guys, tutorial atau tips cara membuat mie ayam bakso. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membuat teman menambah ilmu gitu guys. Oke guys, terima kasih. Mantul.
Wah, iya. Mantap tenang menyeruduk daerah perantau yang di Kerawang, jangan lupa mampir ke mie ayam bakso Trawono.